Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang terhormat karena sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti acara sosialisasi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelumnya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Pamungkas. Saya sebagai perwakilan dari KPP Pratama Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan tarif progresif PPh dalam UU HPP. Nah, di sini saya akan bagi dalam 4 seksi. Yaitu yang pertama, pengertian pajak, yang kedua, tentang PTKP, yang ketiga, tentang apa sih itu UU HPP, dan yang terakhir baru materi intinya yaitu tarif pajak progresif. Nah, jadi sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih itu pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, siapa sih yang perlu membayar pajak? Yang perlu membayar pajak adalah wajib pajak. Nah, menurut Direktorat Jenderal Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, yang kedua adalah PTKP. Apa itu PTKP? PTKP atau penghasilan tidak kena pajak merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan. Artinya, seseorang itu tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanannya itu tidak mencapai ketentuan PTKP. Jadi tidak semua orang yang bekerja itu benar-benar membayar pajak. Ada juga yang tidak membayar pajak. Nah, di sini saya paparkan tabel PTKP di Indonesia yang sekarang. Nah, di sini kan ada dari 54 juta sampai 126 juta. Nah, jadi misal apabila gaji Bapak Ibu sekalian itu satu tahunnya 100 juta dan Bapak atau siapa saja belum kawin dan belum memiliki tanggungan, maka bisa disebut TK 0. Nah, itu kan tarif PTKP-nya 54 juta. Jadi misal gajinya dalam satu tahun 100 juta, nah dari 100 juta itu dikurangi 54 juta. Jadi baru penghasilan yang dikenai pajak adalah 46 juta. Jadi tidak 100 juta dikenai tarif, tidak, tapi hanya yang baru dikurangi PTKP baru dikenai tarif. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan UU HPP. Jadi, UU HPP merupakan kependekan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berangkat dari rancangan yang terlebih dahulu telah disusun. Nah, secara umum, UU HPP ini berisi mengenai penetapan peraturan baru yang berlaku dalam waktu dekat. Ya, ini disahkan pada bulan Oktober 2021. Nah, jadi UU PPh itu ada poin-poin yang digantikan oleh UU HPP ini. Nah, lahirnya UU HPP ini menjadi bagian dari proses reformasi struktural untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Nah, ini baru kita akan membicarakan tentang tarif pajak progresif. Nah, di sini bisa dilihat tarif pajak progresif pasal 17. Awalnya, sebelum UU HPP, itu ada 4 tarif. Nah, tapi setelah UU HPP menjadi 5 tarif. Apa bedanya? Bisa dilihat dari tarif yang pertama. Pada UU PPh itu 0 sampai 50 juta. Sedangkan pada UU HPP tarifnya itu 0 sampai yang dikenai tarif adalah 0 sampai 60 juta. Nah, lalu pada UU HPP ada tarif tambahan yaitu yang lebih dari 5 miliar. Yang lebih dari 5 miliar ini akan dikenai tarif sebesar 35%. Jadi dalam UU HPP ini, orang yang berpenghasilannya lebih tinggi dari 50 miliar, itu akan membayar pajak lebih tinggi daripada pada UU PPh yang sebelumnya. Karena sekarang yang dipakai adalah UU HPP. Nah, di sini bisa dilihat contoh dari penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Di sini ada berbagai contoh dari 5 juta, 9 juta, 10 juta, dan 15 juta. Nah, dari semua contoh tersebut
bisa dilihat hasil akhirnya atau total pajak penghasilan yang terutang itu berbeda dalam UU PPh dan UU HPP. Bisa dilihat pada 9 juta, pada UU PPh tarif PPh terutangnya itu 3,1 juta. Tapi pada UU HPP 2,7 juta. Jadi lebih kecil. Dan pada 15 juta UU PPh 13,9 juta. UU HPP 12,9 juta. Masih lebih kecil. Tapi nanti apabila ada yang berpenghasilan lebih dari 5 miliar, itu akan dikenai tarif tambahan 35%. Jadi, yang ingin saya katakan, pada UU HPP ini bisa dikatakan bahwa orang yang berpenghasilan lebih rendah tidak terlalu dibebani daripada undang-undang sebelumnya. Dan orang yang berpenghasilan lebih tinggi akan membayar lebih banyak pajak. Jadi ini menurut saya itu sangatlah adil. Yang kecil tidak perlu bayar pajak banyak, yang berpenghasilan banyak, bayar pajaknya harus lebih banyak lagi. Jadi menurut saya UU HPP ini terutama dalam tarif pajak progresif itu sangat menjunjung reformasi struktural perpajakan, yaitu pada bagian adil, di mana yang kecil membayar lebih kecil dan yang penghasilan besar membayarnya lebih besar. Itu saja. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.